Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan, kembali lagi di channel saya Muhammad Fajar Siddiq Widodo. Di dalam channel perkuliahan ini akan membahas berbagai hal yang terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, terutama di semester ini terkait dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan jurnalistik. Jadi untuk 6 bulan ke depan insya Allah videonya akan terkait dengan itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi hukum perdata yang telah saya buat dan saya upload di e-learning IAIN Kediri. Namun nampaknya nanti akan saya geser ke Google Classroom saja karena hari ini, hari Jumat, ternyata ditemukan banyak trouble ketika servernya kemarin hari Kamis down. Banyak sekali arsip-arsip atau data-data dari kawan-kawan dosen termasuk saya sendiri pun juga hilang yang sudah saya siapkan beberapa hari yang lalu. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya nanti akan memindahkan. Jadi nanti akan saya pindahkan ke Google Classroom saja. Oke. Nah, sebelum mulai tidak lupa saya mengajak teman-teman semuanya untuk selalu berdoa agar kita semuanya selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan agar kita bisa menghadapi pandemi ini sampai dengan virusnya menghilang nanti. Amin. Oke, saya mulai. Video kali ini berjudul Sejarah dan Dasar Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia. Saya akan memulai dari zaman penjajahan Belanda, yaitu ketika penjajahan masuk ke Nusantara, kemudian mengambil alih wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, kemudian menamakan sebagai sebuah negara Hindia Belanda pada waktu itu. Tentunya mereka menjajah di sini pasti stratanya tidak mau disamakan dengan orang yang dijajah. Oleh karena itu, pemerintah Belanda itu membagi penduduk Hindia Belanda itu menjadi 3 kategori. Bisa teman-teman lihat, yang pertama adalah golongan Bumi Putra yang merupakan penduduk asli atau bangsa Indonesia yang tidak pindah ke golongan lain. Karakter golongan Bumi Putra yang kedua, golongan lain yang membaur ke dalam golongan penduduk asli. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan bahwa penduduk pribumi atau golongan Bumi Putra ini dia bisa pindah golongan. Yang mana pindah golongan ini Bumi Putra itu bisa masuk kepada golongan Eropa. Nggak usah ditanyakan lagi, pasti stratanya yang tertinggi adalah golongan Eropa pada waktu itu. Nah, hukum yang berlaku di kalangan Bumi Putra itu adalah hukum adat dan ordonansi atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Kemudian, golongan yang kedua adalah golongan timur asing, di mana di situ saya bagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah golongan Tionghoa dan bukan Tionghoa, keturunan Arab ataupun India. Kalau di buku sih disebutkannya ada Pakistan, Mesir, Arab, dan India. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hukum yang berlaku di golongan timur asing Tionghoa ini adalah seluruh peraturan yang terdapat dalam hukum barat di BW, Burgerlijk Wetboek, dan Wetboek van Copenhagen atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ada pengecualian, jadi kalau untuk urusan pencatatan sipil, perkawinan, dan pengangkatan anak itu tetap menganut hukum aslinya orang Tionghoa. Kemudian, golongan bukan Tionghoa, golongan Arab atau India tadi, hukum yang berlaku itu adalah sebagian BW dan WVK, yakni soal kekayaan, kecuali hukum keluarga, waris, dan kepribadian. Nah, kemudian golongan yang terakhir adalah golongan Eropa. Golongan Eropa ini siapa saja? Golongan Eropa itu ada semua warga Belanda, warga negara Eropa bukan Belanda, semua warga negara Jepang, orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda dan keturunannya. Kemudian hukum yang berlaku ya tentu adalah BW dan WVK. BW itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan WVK itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, saya lanjutkan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa seseorang itu bisa pindah golongan. Pindah golongannya seperti apa? Nah, jadi seperti ini konsepnya.
Golongan Bumi Putra dan Timur Asing bisa istilahnya menundukkan diri pada hukum Eropa atau hukum Barat. Terdapat 4 jenis penundukan. Sebenarnya sih ada 2 ya jenis penundukan itu ya. Terus nanti dibagi-bagi lagi, tapi biar memudahkan. Jadi yang nomor 1 sampai 3 itu adalah penundukan secara sukarela. Dan yang keempat itu adalah penundukan secara diam-diam. Yang nomor 1, penundukan sukarela pada seluruhnya. Jadi seseorang itu tunduk pada seluruh hukum yang diatur di dalam BW dan WVK. Kemudian yang nomor 2, penundukan sukarela pada sebagiannya. Nah, jadi tidak seluruhnya, hanya beberapa bagian saja yang diambil. Kemudian yang ketiga, penundukan sukarela hanya suatu perbuatan hukum saja. Nah, jadi ini perbuatan hukumnya tertentu saja, tidak mengambil lebih dari satu perbuatan. Kemudian yang keempat adalah penundukan diam-diam karena menjalankan suatu tindakan hukum tertentu yang tidak dikenal dalam hukum aslinya sendiri. Nah, jadi ketika ada perbuatan hukum yang dulu itu tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum asli itu, nah itu disebut sebagai sebuah penundukan diam-diam. Nah, kemudian bagaimana sih dulu? Perlu diketahui bahwa Belanda dulu adalah jajahan dari Prancis. Kemudian Prancis menerapkan hukumnya yang dikenal sebagai Code Civil des Francois, kalau nggak salah baca seperti itu, atau hukum perdata Prancis, yang kemudian oleh Napoleon pada tahun 1807 diundangkan sebagai Kode Napoleon. Setelah Belanda merdeka dan Prancis pergi meninggalkan Belanda, maka pemerintah Belanda melakukan penyatuan antara Kode Napoleon dan hukum Belanda kuno, dan lahirlah BW dan WVK. Dan juga menurut berita yang sampai sekarang ini saya tangkap, bahwa BW ini setelah dilakukan perubahan sebanyak 5 kali, sementara di kita itu masih menggunakan BW yang ya sama seperti pada saat dibawa ke Hindia Belanda waktu itu. Perkembangan selanjutnya adalah ketika Belanda menyerahkan Hindia Belanda kepada pihak Jepang. Pada era Belanda, penerapan hukum negara Belanda kepada negara Indonesia itu disebut sebagai asas konkordansi. Asas konkordansi. Asas tersebut menyebutkan bahwa sebuah peraturan itu bisa diterapkan kepada daerah yang dikuasainya, atau dalam hal ini adalah daerah jajahannya, seperti itu. Kemudian di era Jepang yang hanya 3,5 tahun, keberlakuan hukum perdata ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Nah, saya belum mendapat undang-undang ini karena undang-undang sebelum 1945 itu masih asing di telinga saya. Tapi insya Allah nanti akan saya cari dan akan saya buatkan reviewnya nanti. Kemudian di era kemerdekaan, gitu ya, karena dengan segala keterbatasannya, akhirnya kita tetap menggunakan BW ini sebagai acuan hukum perdata di Indonesia melalui pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian era konstitusi RIS yang diatur dalam pasal 192 konstitusi RIS, berubah lagi kemudian era UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, pada pasal 142 UUDS. Dan yang terakhir dan berlaku sampai sekarang itu adalah era dekret melalui pasal 2 Aturan Peralihan. Ya, meskipun telah melalui 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar pasca dekret, namun lokasinya itu tetap di pasal 2 Aturan Peralihan. Nah, seperti itu untuk ringkasan materi terkait dengan keberlakuan hukum perdata di Indonesia. Dan nanti untuk lebih detailnya akan saya buatkan video. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya kawan-kawan sekalian. Jika ada pertanyaan, komentar, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and
share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.